Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di VSS Breakthrough Kids dengan Miss Ashley. Miss percaya pasti semuanya saat ini dalam kondisi sehat, kuat, dan berkuasa. Ayo kita sama-sama deklarasikan sehat, kuat, dan berkuasa. Miss percaya maut, setiap bentuk apapun maut pasti sudah ditelan dalam kemenangan. Oke anak-anak, pasti ada yang kan nih, ada yang udah sadar ini pasti hewan apa? Ada yang tahu ini hewan apa? Hah? Kerbau? Apa kerbau punya tanduk seperti ini? Kira-kira ini hewan apa ya? Apakah buaya atau macan? Kira-kira ini hewan apa? Kalau gitu Miss kasih ciri-cirinya. Hewan ini biasanya suka bermunculan gambar-gambar pada saat musim Natal. Pasti ada yang udah nebak dong. Biasanya hewan ini kalau di musim Natal itu dia sebagai penarik keretanya Santa Claus. Pasti ada yang pernah tahu dong ini hewan apa. Lalu dia ini mempunyai tanduk. Ya, tanduk yang ada di atas kepala Miss ini. Pasti ada yang tahu dong ini hewan apa. Betul, ini hewan rusa. Nah, anak-anak, berhubung yang ada di kepala Miss ini hewan rusa, Miss punya cerita nih tentang hewan rusa ini yang bernama Bimbo. Apa namanya? Siapa namanya? Bimbo. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, sekarang Miss mau lihat dulu posisinya. Posisi duduknya harus yang rapi, tegak, mata yang tertuju kepada layar laptop kalian atau layar HP kalian ataupun layar TV kalian, dan telinga yang siap untuk mendengarkan cerita. Oke? Nah, sekarang sebelum itu semua, sebelum Miss mulai ceritanya, ikutin gerakan Miss ya. Hokus pokus. Everybody focus. Ulang ya sekali lagi. Hokus pokus. Everybody focus. Ulang lagi ya ceritanya. Ulang lagi maksud Miss. Hokus pokus. Everybody fokus. Sekarang perhatikan baik-baik seperti terobong. Mata kalian hanya tertuju pada satu titik saja. Oke? Sekarang kita panggil ya. Bimbo. Sama-sama panggil yuk. 1, 2, 3. Bimbo. Kita panggil Bimbo. Tepuk tangan semuanya. Alkisah Bimbo, si rusa penuh perhatian. Suatu hari, ketika Bimbo mencari makan bersama dengan ayahnya, Bimbo ingin sekali untuk pergi berjalan-jalan di sekitar hutan tersebut. Ayah, Bimbo boleh nggak buat pergi berjalan-jalan di sekitar hutan ini?
Boleh, asal kamu tetap harus waspada dengan di sekitar sekeliling kamu. Kamu harus memasang telinga kamu untuk tetap waspada dengan suara yang ada. Dan mata kamu harus tetap berfokus. Walaupun kamu melihat pemandangan, kamu tetap harus waspada. Ingat ya. Siap 45, Ayah. Aku akan tetap mengingat apa yang Ayah arahkan kepadaku. Aku akan tetap waspada meskipun aku melihat pemandangan yang indah di sekitar hutan ini. Aku berangkat ya. Dah. Wah, ternyata ini indah sekali. Aku gak sia-sia kalau aku datang ke tempat ini. Aku akan janji aku harus tetap waspada. Suara apa itu ya? Sepertinya aku mendengar sesuatu. Aku ingat. Pasti benar yang dikatakan oleh Ayah. Pasti ini salah satu binatang buas yang ada di hutan ini. Gak ada pilihan lain. Aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Atau nanti aku akan diterkam oleh binatang buas di sini. Apa yang Bimbo dugakan itu benar-benar terjadi. Ternyata memang ada seekor singa yang buas dan ingin siap menerkamnya kapanpun, siap mencabik-cabik Bimbo. Tapi karena Bimbo ini menyimak apa yang ayahnya katakan dan menyimpannya dalam pikiran dan hatinya, ia pun berhasil kabur dari seekor singa yang ingin siap menghampirinya. Aku harus berlari cepat. Dikit lagi sampai. Aku harus menambah kecepatan lariku. Untunglah aku segera kabur dan aku tidak telat menyadarinya. Dan untung saja apa yang telah ayah arahkan kepadaku, aku menyimaknya dengan sangat baik. Jadi singa itu tidak sempat untuk menerkamku. Hari yang menegangkan sekaligus menjadi hari yang paling menyenangkan. Ayah! Untunglah aku masih bisa berjumpa lagi dengan ayah. Karena tadi, kalau saja aku terlambat, aku pasti sudah diterkam oleh singa yang buas itu. Tapi untung saja aku tadi menyimak apa yang ayah katakan. Jadi aku bisa menjaga diriku ketika aku benar-benar memperhatikan apa yang sudah ayah arahkan. Astaga, nak. Untung saja kamu balik dengan cepat. Untung saja kamu mendengarkan arahan dari ayah secara baik-baik. Ayah bangga mempunyai anak seperti kamu. Mempunyai anak yang sangat penuh perhatian dan juga bisa menjaga dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita harus tetap terus waspada dan ketika ada arahan yang datang, kita harus memperhatikannya secara baik-baik. Kalau gitu,
Yuk, kita pulang. Dari situlah pengalaman yang ia alami dapat ia menjadikan pelajaran bahwa pentingnya menaruh perhatian terhadap setiap arahan yang diberikan, baik itu pemimpin, baik itu lawan bicara kita, siapapun itu yang berbicara kepada kita. Saking senangnya, Bimbo menceritakan hal yang ia alami. Ia menceritakannya dengan sorak-sorai kemenangan karena ia berhasil dari cengkraman raja hutan. Ketegangan yang ia rasakan itu dan keberhasilannya karena berhasil kabur menjadi kemenangan bagi Bimbo, sehingga teman-temannya yang mendengar ceritanya pun menjadi sangat senang. Yeay! Inilah akhir kisah dari cerita Bimbo si rusa penuh perhatian. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dah. Ho ho ho. Begini bukan sih suaranya rusak? Kayak gitu bukan ya anak-anak? Udah selesai ya? Lihat dan salah nonton ceritanya rusak. Yang namanya siapa tadi ya? Aduh, Miss lupa. Bimbo, benar. Kira-kira tadi apa yang terjadi sama Bimbo? Ayo, Miss coba mau lihat siapa yang benar-benar menyimak. Coba ceritakan ke mama papanya yang ada di sebelah, atau nenek kakek kalian, atau tante kalian dan om kalian yang ada di sebelah kalian. Apa yang terjadi sama si Bimbo? Kira-kira apakah tadi Bimbo itu diterkam oleh singa? Apakah tadi si Bimbo itu diterkam oleh singa? Oh enggak ya, Bimbo justru selamat. Kira-kira apa penyebab si Bimbo itu bisa selamat ya? Karena Bimbo sangat menyimak, sangat fokus. Dia seperti teropong. Dia hanya fokus kepada satu titik. Ketika papanya berbicara kepada dia, ya kan? Ketika dibilang, Bimbo, hati-hati. Kalau kamu mau pergi ke sana, ke hutan sana, nanti hati-hati kalau ketemu yang sangat buas itu, si raja hutan yang bernama singa. Ketika Bimbo mendengarkan ayahnya, dia sangat menyimak. Dia bukan hanya menyiapkan telinga dia, bukan hanya memfokuskan matanya, tapi dia menyiapkan pikirannya dan hatinya, sehingga setiap apa yang diucapkan, setiap arahan yang datang, dia bukan hanya mendengar, bukan hanya dia berfokus, tapi dia berusaha menangkap dan mengerti apa yang dimaksud oleh ayahnya. Jadi ketika ada suara kresek lewat semak-semak, dia udah pikir, itu jangan-jangan si buas itu tuh yang datang. Jadi dia berusaha untuk, oke, siap, 1, 2, 3. Dia lari sekencang mungkin. Jadi akhirnya apa? Dia nggak jadi tuh yang diterkam sama singa, ya kan? Nah, kena minggu lalu yang masih inget nggak ceritanya tentang apa? Coba, Miss mau uji lagi nih. Miss mau uji siapa yang benar-benar fokus dan menyimak. Minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Bener,
rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Bedanya apa tuh? Kalau rumah di atas pasir, orang yang bodoh. Kalau rumah yang di atas batu, orang yang bijaksana. Nah, inilah anak-anak. Kalau mau menjadi orang yang bijaksana, kita harus menjadi orang yang penuh perhatian. Coba katakan penuh perhatian. Katakan sekali lagi ya. Aku harus menjadi orang yang penuh perhatian. Penuh perhatian itu apa tadi yang disebutkan? Menyiapkan telinga, menyiapkan mata kita untuk hanya tertuju pada satu titik saja, dan menyiapkan pikiran kita dan juga hati kita agar setiap lawan bicara kita berbicara, baik itu memberikan sebuah arahan, memberikan itu sebuah perintah, memberikan itu sebuah pernyataan atau pertanyaan, kita bisa menangkapnya dengan baik dan menyimpannya dalam hati kita dan juga pikiran kita. Jadi kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita, atau apa yang dimaksud oleh pemimpin kita, atau apa yang dimaksud oleh guru kita, atau apa yang dimaksud oleh firman. Nah, anak-anak, Miss mau tanya nih, siapa di sini yang mau menjadi dokter yang hebat? Siapa di sini yang mau menjadi pengacara yang bijaksana? Siapa juga di sini yang mau menjadi tentara yang kuat, yang bisa diandalkan, yang pintar? Nah, siapa cita-citanya? Miss mau tahu nih, cita-cita kalian tuh apa ya? Siapa sih di sini yang mau menjadi dokter yang hebat, pengacara yang hebat, tentara yang hebat? Siapa? Pasti semuanya mau deh, ya kan? Nah, untuk menjadi seperti sosok yang seperti itu, sosok tentara yang hebat, pengacara yang hebat, dokter yang hebat, itu semua harus dilakukan dengan penuh perhatian. Karena apa, anak-anak? Kita juga harus menyiapkan telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita ketika pemimpin kita dan guru kita berbicara. Sehingga setiap apa yang dibagikan oleh guru kita, pemimpin kita, itu bukan lagi sebuah pengajaran, tapi itu menjadi kehidupan buat kita. Jadi ketika pemimpin kita membagikannya, menceritakannya, atau memberikan arahan, kita harus apa? Fokus kepada satu titik. Jadi kita bisa mengerti dan menyimpannya dalam hati kita. Nah, Miss punya permainan, punya games. Siapa di sini yang mau main games? Angkat jempolnya, telunjuknya. Mana? 2 jari deh. Siapa di sini yang mau bermain games? Miss punya games. Kalian mau tahu nggak gamesnya apa? Gamesnya namanya Simon Says. Pasti ada yang udah pernah nih. Atau kalau yang belum pernah, Miss akan kasih tahu peraturan dan cara bermainnya. Oke, udah siap? Oke, siapkan telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita, dan juga cara duduk yang tegak. Nah, Miss akan kasih tahu peraturannya, yaitu kalian
harus melakukan ketika Simon memerintah. Nah, tapi kalian nggak boleh melakukan jika bukan Simon yang memerintah. Bingung ya? Miss kasih contoh deh. Ini misalkan Simon berkata berdiri, maka semuanya berdiri. Kenapa? Karena Simon yang memerintah. Tapi kalau Miss cuma bilang semuanya berdiri, betul apa salah? Tetot ya, salah. Karena tidak ada kata Simon-nya. Karena Simon tidak memerintahkan apa-apa. Oke? Nah, sekarang Miss coba ya. Kita mulai ya. Udah siap? Oke, perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3. Simon berkata, pegang mata. Ayo, siapa yang di sini pegang matanya? Nah, benar. Coba sekali lagi ya. Semuanya pegang telinga. Ayo, siapa yang pegang telinga? Salah ya, karena Simon nggak memerintah. Coba ulang ya. Miss anggap itu yang tadi yang salah percobaan, oke? Sekarang kita benar-benar mulai ya. Simon berkata, joget. Siapa di sini yang joget? Benar. Coba lagi ya. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang telinga. Semuanya pegang pipi. Ayo, siapa yang di sini yang salah? Kalau Simon tidak memerintah, berarti jangan dilakukan. Nah, siapa di sini tadi yang salah? Coba ulang lagi ya. Simon berkata, pegang rambut. Rambut. Semuanya angkat jempolnya. Ayo, siapa yang salah? Oke, semuanya tepuk tangan buat yang baik yang udah benar, baik yang udah salah. Tepuk tangan, yang masih bingung pun tepuk tangan. Nah, anak-anak, kalau yang masih salah dan yang masih bingung jangan bersedih hati. Dari permainan yang tadi, kita bisa tahu kalau misalkan kita juga harus terus selalu belajar untuk selalu menyimak apa yang sedang diberikan, apa yang lawan bicara kita sedang berbicara. Jadi mata kita harus apa? Fokus. Everybody fokus. Jadi bukan hanya mata kita aja, bukan hanya telinga kita saja, bukan hanya pikiran kita saja. Kita juga menyiapkan hati kita. Jadi setiap apa yang diberikan lawan bicara kita bisa menangkapnya, kita bisa mencernanya dengan baik. Jadi kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Miss deklarasikan saat ini, Miss percaya kita semua adalah anak-anak yang berbeda. Kita semua adalah anak-anak yang berbeda. Sebagai anak raja, aku sebut namamu, aku Asi, harus berfokus, harus mempunyai sifat yang penuh perhatian terhadap pemimpinku, terhadap orang tuaku, terhadap lawan bicaraku, sehingga apa yang diucapkan aku dapat mengerti, aku dapat menangkap, sehingga bahkan setiap firman pun yang diucapkan oleh guruku atau firman yang aku baca, aku dapat mengerti, aku dapat menangkap, dan aku bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Yes. Ya, tadi apa kata kuncinya? Fokus pada satu tujuan. Siapkan telinga, siapkan pikiran, siapkan hati, dan menangkapnya
lalu dia melakukannya. Sampai di sini VSS minggu ini. Dan saat ini kita bangkit berdiri. Miss ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Yesus besertaku. Sekarang bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai. Ayo, dengan rasa semangat kita memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus itu beserta kita? Yesus ada di mana? Di dalam hati kita. Oke? Nah, lagunya namanya Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada hadap kanan, di kiri kau ada hadap kiri, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang lagi ya dari awal ya. Ingat lagunya? Kita sama-sama belajar ya. Yang belum tahu lagunya kita sama-sama belajar ya. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada hadap kanan, di kiri kau ada hadap kiri, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ulang sekali lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Di kanan kau ada hadap kanan, di kiri kau ada hadap kiri, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Di kanan kau ada hadap kanan, di kiri kau ada hadap kiri, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa di VSS minggu depan.